Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Oktavina dengan NIM 20305011146. Saya adalah mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2020. Dengan judul Strategi Perencanaan Komunikasi dalam Bisnis PT Karya Anak Bangsa atau dengan nama lain PT Gojek Indonesia. Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa itu strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasional secara taktis. Harus dilakukan dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu, bergantung dari situasi dan kondisi. Strategi komunikasi erat hubungan dan kaitannya antara tujuan yang hendak dicapai dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus diperhitungkan. Kemudian, merencanakan bagaimana mencapai konsekuensi-konsekuensi sesuai dengan hasil yang diharapkan, atau dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan atau goals. Perkembangan usaha di Indonesia dewasa ini telah memperlihatkan ke arah yang menggembirakan, terbukti dengan semakin menjamurnya berbagai bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang barang ataupun jasa, baik itu dalam skala kecil ataupun besar, dan salah satunya adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Jadi, Gojek merupakan sebuah aplikasi yang memberikan layanan pemesanan jasa online melalui HP. Salah satu contoh orang yang berperan utama dalam bisnis PT Gojek ini adalah Bapak Nadiem Makarim, merupakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Beliau sosok yang berperan besar dalam pembuatan Gojek. Pencetus berdirinya Gojek ini memiliki pengalaman menggunakan transportasi ojek setiap hari. Lalu, dengan pengamatan yang dilakukan, Nadiem Makarim mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar waktu tukang ojek dihabiskan untuk menunggu datangnya penumpang ke pangkalan, bukannya menjemput penumpang, padahal mereka mungkin saja bisa memperoleh pemasukan lebih banyak jika menjemput banyak penumpang. Lalu, visi saya sebagai CEO dari PT Gojek Indonesia adalah yang pertama, visi saya dapat membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir. Dan yang terakhir, turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di beberapa kota besar di Indonesia. Lalu, misi saya sebagai seorang CEO PT Gojek Indonesia yaitu menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi roda 2 yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Adapun strategi yang saya lakukan dalam jangka panjang yakni ingin menjadi penyedia jasa transportasi online terbaik di Indonesia maupun di luar Indonesia, membuka layanan jasa nasional hingga internasional, mensejahterakan kehidupan tukang ojek, mengutamakan kepuasan pelanggan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang, fokus ke customer experience and customer journey. Selain strategi jangka panjang, saya juga sebagai seorang CEO mempersiapkan strategi jangka pendek. Yang pertama, meningkatkan kinerja yang baik serta profesional dalam bekerja. Jika tidak berhasil, maka akan
ada planning yang berikutnya, yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, antusiasme masyarakat yang tinggi karena sesuai dengan minat. Ada pula hambatan-hambatan yang akan saya lakukan sebagai seorang CEO, yaitu keraguan untuk berkembang. Masih banyak masyarakat yang tidak paham teknologi, masalah privasi pelanggan, atau potensi penyalahgunaan data pelanggan. Dan yang terakhir, banyak bermunculan kompetitor ojek online. Lalu yang terakhir, saya sebagai CEO harus melakukan evaluasi dan memberikan solusi atas permasalahan hambatan-hambatan yang terjadi pada perusahaan saya. Yang dapat saya lakukan yang pertama, dapat membedakan antara fakta dan pendapat. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin tentu harus menerapkan keadilan bagi pengikutnya dan tidak memihak pada satu pihak manapun. Yang ketiga, seorang pemimpin harus lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Selanjutnya, membuat aturan khusus kepada pelanggan bahwa orderan belanja dengan nominal tertentu seharusnya dibayarkan dengan GoPay saja. Dan yang terakhir, memikirkan ulang tentang kebijakannya menyoal penggunaan aplikasi yang bisa merugikan siapa saja dan kapan saja. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai strategi perencanaan komunikasi saya sebagai tugas ujian akhir semester saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.